Subuh itu datang terlalu pelan, seolah enggan menyentuh desa Sumberjati. Kabut tipis masih menggantung di atas hamparan sawah, menyisakan udara lembab yang menusuk tulang. Biasanya, suara ayam jantan dan deru motor petani yang hendak ke ladang menjadi penanda pagi telah benar-benar bangun. Tapi hari itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Truk box putih itu sudah terparkir sejak tengah malam. Awalnya tidak ada yang peduli. Kendaraan besar sesekali memang melintas di jalan desa, meski jarang berhenti lama. Namun ketika matahari belum juga muncul dan bau menyengat mulai merayap bersama embun, warga mulai saling pandang. Bau apa ini? Gumam seorang pria tua yang hendak menuju sawah. Bau itu bukan bau bangkai hewan biasa, bukan pula sampah. Aromanya lebih pekat, lebih berat, membuat dada terasa sesak dan perut mual. Bau itu seperti membawa pesan buruk yang tak ingin diterima siapapun. Beberapa warga mendekat dengan langkah ragu. Truk itu berdiri diam, pintunya tertutup rapat. Cat putihnya kusam tanpa logo perusahaan. Nomor polisinya tampak biasa saja, tapi tidak ada satupun yang mengenali kendaraan tersebut. Semalam saya lihat masih ada orang di dalam kabin, bisik seorang pemuda. Lampunya sempat menyala. Sekarang, tanya yang lain. Sepi. Pintu kabin terkunci. Tidak ada sopir. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika bau itu semakin kuat, rasa penasaran berubah menjadi kegelisahan. Salah satu warga akhirnya menghubungi perangkat desa. Tak lama kemudian beberapa aparat datang. Wajah mereka tegang bahkan sebelum pintu belakang truk dibuka. "Pak, ini baunya bukan main," ujar seorang warga, menutup hidung dengan kain. Seorang petugas berdiri di belakang truk memandangi gembok besar yang menggantung. Ia menarik nafas panjang seakan sudah bersiap pada kemungkinan terburuk. Dengan alat sederhana, gembok itu dipatahkan. Detik itu terasa lebih lama dari biasanya. Pintu besi terbuka perlahan, dan dunia seperti berhenti berputar. Beberapa kantong plastik besar tersusun rapi di dalamnya. Bukan satu atau dua, puluhan. Cairan gelap merembes dari beberapa bagian, menetes ke lantai besi. Bau yang selama ini hanya tercium samar, kini menyerang tanpa ampun. Seorang warga mundur dengan wajah pucat. "Ya Allah!" Petugas yang berdiri paling depan mematung. Tangannya gemetar ketika membuka salah satu kantong. Di dalamnya tubuh manusia terlipat kaku. Kulitnya pucat keabu-abuan. Ini mayat," ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Suasana mendadak ricuh. Ada yang menangis, ada yang memalingkan wajah, ada pula yang hanya berdiri dengan tatapan kosong. Subuh yang biasanya tenang berubah menjadi saksi bisu kengerian yang tak pernah terbayangkan. Kantong demi kantong diperiksa. 1, 5, 10. Jumlahnya terus bertambah. Ketika proses pencatatan dilakukan, angka itu membuat siapapun tercekak. 89. 89 jasad manusia berada di dalam satu truk box yang semalam terparkir tanpa suara di pinggir sawah desa mereka. "Bagaimana bisa sebanyak ini?" tanya seorang aparat dengan suara bergetar. Tak ada yang menjawab. Warga mulai berkerumun lebih banyak. Kabar menyebar cepat, lebih cepat dari matahari yang akhirnya muncul malu-malu di ufuk timur. Beberapa ibu menutup mulut mereka, sebagian lagi mengeluk anaknya erat-erat. "Siapa mereka?" bisik seorang perempuan. "Dari mana asalnya?" sahut yang lain. Tak ada identitas yang langsung ditemukan. Tak ada dokumen pengiriman. Tak ada penjelasan. Yang ada hanya tubuh-tubuh tak bernyawa yang tersusun seolah barang dagangan. Salah satu warga tiba-tiba terduduk lemas. Ia merasa mengenali ciri pakaian pada salah satu jasad. Seperti anak sepupu saya yang hilang bulan lalu. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Hilangnya beberapa warga dalam beberapa bulan terakhir yang sempat dianggap kabur merantau, kini terasa berbeda. Sirine tambahan terdengar dari kejauhan. Garis pembatas dipasang. Jalan desa yang biasanya dilalui sepeda dan gerobak kini dipenuhi aparat berseragam. Namun satu pertanyaan menggantung lebih berat dari kabut subuh. Siapa yang membawa truk itu ke sini? Seorang pemuda tiba-tiba mengingat sesuatu. "Tengah malam tadi saya lewat sini. Saya lihat sopirnya kayak perempuan." "Perempuan?" ulang aparat. "Iya, pakai jaket gelap, rambutnya diikat. Saya kira cuma pengiriman biasa." Kalimat itu seperti percikan kecil di tengah gelap yang tebal. Perempuan.
di balik kemudi truk box yang membawa 89 mayat. Subuh itu, Desa Sumberjati tidak hanya menemukan kendaraan asing, mereka menemukan kenyataan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada cahaya pagi. Dan ketika matahari akhirnya benar-benar terbit, sinarnya tak mampu mengusir bayangan ngeri yang sudah terlanjur tinggal. Truk putih itu tetap diam, seolah menunggu kisah kelamnya dibongkar satu persatu. Truk box putih itu tidak lagi sekedar kendaraan yang terparkir di pinggir sawah. Ia telah berubah menjadi pusat dari segala pertanyaan. Garis polisi membentang mengelilinginya, membatasi rasa ingin tahu warga yang masih berkerumun dengan wajah tegang. Bau menyengat masih menggantung di udara, tapi kini perhatian aparat tertuju pada detail yang lebih kecil. Identitas kendaraan itu sendiri. Nomor polisi yang terpasang tampak bersih, seolah baru dicetak. Salah satu petugas memotret plat tersebut, lalu membandingkannya dengan data registrasi kendaraan. Coba cek ulang, pastikan nomor ini sesuai dengan jenis kendaraannya. Ucap seorang penyidik dengan suara datar, namun tegas. Tak butuh waktu lama hingga kejanggalan pertama muncul. "Pak, nomor ini terdaftar atas nama mobil minibus, bukan truk box," jawab petugas yang memeriksa database. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Plat nomor palsu. Artinya kendaraan ini memang sengaja disamarkan. Pemeriksaan berlanjut ke nomor rangka dan mesin. Debu dan lumpur menempel tebal, seperti sengaja dibiarkan agar sulit dikenali. Petugas harus membersihkannya perlahan sebelum angka-angka itu bisa terbaca jelas. "Dapat," ujar salah satu dari mereka. Data kemudian ditelusuri. Nomor rangka itu terdaftar atas nama sebuah perusahaan distribusi barang yang beralamat di luar kota. Namun ketika alamat tersebut dihubungi, jawaban yang diterima justru menambah kebingungan. Perusahaan itu sudah tidak aktif 2 tahun lalu, lapor seorang anggota setelah menutup telepon. "Tidak aktif?" tanya atasannya. "Iya Pak, izin usahanya dicabut, tidak ada operasional lagi." Nama perusahaan itu seperti bayangan, tercatat tapi tak benar-benar ada. Sementara itu tim lain bergerak menyisir jalur yang mungkin dilalui truk sebelum sampai ke desa. Kamera pengawas di SPBU, perempatan jalan dan pintu masuk kota mulai diperiksa satu persatu. Rekaman pertama yang ditemukan berasal dari sebuah SPBU sekitar 15 km dari desa. Waktu menunjukkan pukul 23.47 malam sebelumnya. Truk box putih itu terlihat jelas mengisi bahan bakar. Petugas memajukan rekaman, memperbesar bagian kabin. "Berhenti di situ," perintah seorang penyidik. Sosok di balik kemudi tampak keluar sebentar. Tubuhnya tidak tinggi, posturnya ramping. Dia mengenakan jaket gelap dan celana panjang. Rambutnya diikat ke belakang. Wajahnya tertutup masker medis. Zoom lagi. Meski kualitas rekaman terbatas, satu hal terlihat jelas. Sopir itu seorang perempuan. Petugas SPBU yang dimintai keterangan mengingat sesuatu. "Iya, saya ingat. Dia bayar tunai, tidak banyak bicara," ujarnya. "Saya kira sopir ekspedisi biasa." "Sendirian?" tanya penyidik. "Iya, sendirian. Tak ada kernet, tak ada kendaraan pengawal. Seorang perempuan mengemudikan truk box besar sendirian, tengah malam, tanpa muatan yang terlihat dari luar." Rekaman berikutnya menunjukkan truk itu memasuki gerbang masuk kota Kediri sekitar pukul 00.32 malam. Lampu kabin sempat menyala beberapa detik, memperlihatkan siluet wajah dari samping. Garis rahangnya tegas, matanya fokus ke depan. Tidak ada tanda panik, tidak ada keraguan. Dia tampak seperti seseorang yang tahu persis kemana ia akan pergi. Jejak digital mulai ditarik lebih jauh. Transaksi pembelian bahan bakar dilacak. Pembayaran dilakukan secara tunai. Namun kamera kecil di kasir sempat menangkap lebih jelas wajah perempuan itu saat dia membuka masker sebentar untuk berbicara. Petugas saling pandang. "Cocokkan dengan data EKTP dan SIM perempuan pemilik kendaraan berat di wilayah ini," perintah atasan mereka. Penyaringan dimulai. Tidak banyak perempuan yang memiliki izin mengemudi kendaraan berat. Data dipersempit berdasarkan usia, sekitar 30 tahun sesuai perkiraan dari rekaman. Nama demi nama muncul di layar. Sementara itu fakta lain terungkap dari hasil pemeriksaan awal. Di bagian kabin ditemukan botol air mineral setengah kosong, bungkus makanan ringan, dan sehelai rambut panjang yang terselip di sandaran kursi. Forensik mengamankannya. Tidak ada tanda perlawanan di kabin, lapor salah satu petugas. Artinya sopirnya memang mengemudi dengan tenang, bukan dibajak. Kesimpulan awal mulai terbentuk. Truk itu tidak dicuri secara acak. Dia disiapkan, disamarkan, dijalankan dengan sadar menuju lokasi pembuangan.
Pertanyaan berikutnya muncul lebih tajam. Mengapa desa itu yang dipilih? Desa Sumberjati bukan jalur utama distribusi. Letaknya agak masuk ke dalam, jauh dari keramaian kota. Untuk sampai ke titik tempat truk dipemukan, pengemudi harus benar-benar mengetahui kondisi jalan desa yang gelap dan sempit. Ini bukan kebetulan, gumam seorang penyidik pelan. Rekaman terakhir menunjukkan truk memasuki jalan desa pada pukul 01.18. Setelah itu tak ada kamera pengawas. Hanya gelap, sawah, dan kabut malam. Artinya antara pukul 1 hingga subuh, sesuatu terjadi. Entah sopir itu meninggalkan lokasi dengan kendaraan lain atau seseorang menjemputnya. Namun satu hal pasti, jejak awal sudah mengarah pada sosok perempuan berusia sekitar 30 tahun yang dengan tenang membawa truk berisi 89 mayat melewati jalanan kota tanpa menarik perhatian. Truk itu bukan sekedar kendaraan tanpa identitas, ia adalah pesan. Dan pesan itu kini mulai terbaca sedikit demi sedikit. Nama itu akhirnya muncul di antara deretan data yang ditampilkan di layar penyidik. Bukan nama yang asing bagi warga desa Sumberjati. Justru sebaliknya, nama yang terasa terlalu biasa untuk dikaitkan dengan tragedi sebesar ini. Ia berusia 30 tahun. Perempuan itu tinggal sendiri di sebuah rumah kontrakan sederhana tak jauh dari jalan utama desa. Rumah bercat hijau pucat dengan pagar besi tipis dan pot tanaman di terasnya. Selama ini, ia dikenal ramah, sering menyapa tetangga, sesekali ikut kerja bakti, bahkan pernah membantu di acara pengajian. Dia itu orangnya sopan, ujar seorang ibu dengan suara gemetar ketika dimintai keterangan. Kalau lewat selalu senyum. Tak ada yang mengingatnya pernah terlibat masalah. Tak ada keributan, tak ada laporan mencurigakan. Ia datang ke desa sekitar 1 tahun lalu, memperkenalkan diri sebagai pekerja lepas di bidang logistik dan pengiriman barang. Logistik, kata itu kini terasa berbeda. Penyidik mendatangi kontrakannya. Pintu terkunci, tidak ada tanda-tanda dipaksa. Di dalam rumah, suasana rapi, tidak ada barang berserakan. Ruang tamu sederhana dengan sofa kecil dan meja kayu. Di dinding tergantung kalender dan jam bulat yang berdetak pelan. Di kamar tidurnya, lemari pakaian tersusun teratur. Pakaian-pakaiannya sederhana, blus polos, celana panjang gelap, beberapa jaket tebal. Salah satu jaket berwarna gelap mirip dengan yang terlihat di rekaman CCTV. Amankan semua, perintah penyidik singkat. Di atas meja kerja kecil di sudut ruangan terdapat laptop dan beberapa berkas. Tidak ada foto keluarga terpajang. Tidak ada tanda ia sering menerima tamu. Hidupnya terlihat sunyi, teratur, dan tertutup. Tetangga sebelah rumah mengaku pernah melihat sesuatu yang kini terasa janggal. Beberapa kali ada truk parkir malam-malam, katanya pelan. Saya kira dia cuma urusan kerja. Truk box putih? Tanya penyidik. Iya, besar. Kadang cuma sebentar, kadang sampai lewat tengah malam. Tak pernah ada yang curiga. Desa kecil seperti Sumberjati tidak terbiasa dengan prasangka besar. Selama seseorang tidak membuat keributan, ia dianggap baik-baik saja. Data pekerjaan perempuan itu menunjukkan ia pernah bekerja di perusahaan ekspedisi besar di Surabaya selama hampir 5 tahun. Posisi terakhirnya adalah koordinator distribusi wilayah. Ia mengundurkan diri 2 tahun lalu. Rekam jejaknya bersih, tidak ada catatan kriminal. Namun dari hasil penelusuran rekening bank ditemukan transaksi dalam jumlah yang tidak biasa. Setoran tunai bernilai besar masuk secara berkala dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada keterangan jelas mengenai sumbernya. Penghasilannya sebagai pekerja lepas tidak mungkin sebesar ini, gumam seorang analis keuangan yang membantu penyelidikan. Sosok yang selama ini terlihat biasa ternyata menyimpan lapisan kehidupan yang tidak diketahui siapapun. Salah satu warga, seorang pemuda yang pernah berbincang dengannya di warung, mengingat percakapan singkat. Dia pernah bilang kerjaannya kadang kirim barang malam hari supaya tidak macet, ujarnya. Saya cuma angguk-angguk saja. Tak ada yang menyadari bahwa barang yang dimaksud mungkin bukan barang biasa. Wajah perempuan itu dari foto identitas kini tersebar di meja penyidik. Rambut hitam lurus sebahu, kulit sawo matang, tatapannya tajam namun tenang. Tidak ada ekspresi keras, tidak ada kesan liar. Bagaimana mungkin sosok seperti ini diduga mengemudikan truk berisi 89 jasad? Kadang yang terlihat paling tenang justru menyimpan rahasia paling besar, ucap seorang penyidik senior perlahan. Jejak ponselnya terakhir terdeteksi aktif tak lama setelah truk memasuki desa Sumberjati. Sinyal mengarah ke area jalan raya menuju kota sebelah. Setelah itu, perangkat dimatikan. Ia menghilang. Namun semakin banyak potongan yang dikumpulkan, semakin jelas bahwa perempuan ini bukan sekedar kebetulan di balik kemudi. Ia memiliki keahlian.
Ia paham jalur distribusi, ia tahu cara menyamarkan identitas kendaraan, ia mengerti bagaimana bergerak tanpa menarik perhatian. Dan yang paling mengejutkan, ia melakukannya di tengah desa yang mengenalnya sebagai perempuan baik-baik. Desa Sumberjati kini diguncangkan oleh penemuan 89 mayat. Mereka juga diguncangkan oleh kenyataan bahwa salah satu warganya, perempuan 30 tahun yang selama ini menyapa dengan senyum tipis setiap pagi, diduga menjadi bagian dari peristiwa paling kelam dalam sejarah desa itu. Pertanyaan mulai berubah, bukan lagi sekedar siapa yang mengemudikan truk, melainkan sudah berapa lama ia menjalani kehidupan ganda tanpa seorang pun menyadarinya. Desa Sumberjati yang selama ini dikenal tenang mendadak terasa asing bagi warganya sendiri. Jalan-jalan kecil yang biasa dilalui anak-anak sepulang sekolah kini dipenuhi bisik-bisik. Setiap sudut seperti menyimpan kemungkinan yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Semakin dalam penyelidikan berjalan, semakin banyak fakta yang membuat dada terasa sesak. Data orang hilang mulai dibuka kembali. Awalnya, laporan-laporan itu berdiri sendiri, terpisah, tidak mencolok. Seorang pemuda yang pamit merantau dan tak pernah memberi kabar. Seorang buruh harian yang tiba-tiba tak pulang setelah bekerja di luar kota. Seorang perempuan muda yang terakhir terlihat menunggu jemputan kendaraan pada malam hari. Kasus-kasus itu sempat dianggap biasa. Di desa kecil, orang pergi mencari kerja bukan hal aneh. Ketika tak ada kabar, keluarga sering memilih berharap daripada curiga. Namun kini, angka-angka itu disusun ulang. Dalam 8 bulan terakhir, tercatat 11 warga desa dilaporkan hilang secara tidak resmi. Beberapa hanya berupa cerita dari mulut ke mulut karena keluarga tidak pernah benar-benar membuat laporan tertulis. Waktu itu kami pikir dia kerja di Kalimantan, ujar seorang pria paruh baya dengan suara berat. Katanya ikut proyek bangunan, tapi setelah itu nomor ponselnya tidak aktif. Nama anaknya kini masuk dalam daftar pencocokan identifikasi. Wajah-wajah yang dulu hanya muncul di foto keluarga, kini diperiksa melalui data forensik. Ciri pakaian, tinggi badan, bekas luka kecil di tangan, semua dicatat dengan hati-hati. Satu persatu, kecocokan mulai ditemukan. Tangis pecah di beberapa rumah. Fakta mengejutkan berikutnya muncul dari lokasi penemuan truk. Titik itu bukan jalan yang biasa dilewati kendaraan besar. Hanya warga lokal atau orang yang benar-benar memahami kondisi desa yang tahu bahwa area tersebut cukup sepi dan jarang dilalui patroli malam. Kalau bukan orang sini, tidak mungkin tahu jalur itu, kata seorang perangkat desa pelan. Pernyataan itu menggantung. Artinya, desa ini bukan sekedar tempat pembuangan acak. Ada pengetahuan lokal yang digunakan, entah oleh perempuan 30 tahun itu atau oleh pihak lain yang membimbingnya. Lebih mengejutkan lagi, dari keterangan beberapa warga, ternyata truk box bukan pemandangan yang benar-benar baru. Dalam 2 bulan terakhir, kendaraan besar sering terlihat melintas pada jam-jam tidak biasa, antara tengah malam hingga dini hari. Ada yang bilang itu pengiriman sembako, ujar seorang ibu rumah tangga. Kami tidak pernah cek, tidak pernah terpikir. Desa yang kecil membuat orang terbiasa saling percaya. Tidak ada sistem keamanan ketat, tidak ada portal malam. Siapapun bisa masuk dan keluar tanpa pertanyaan. Namun fakta paling mengguncangkan datang dari hasil penyisiran area sekitar sawah tempat truk ditemukan. Tim menemukan bekas jejak ban yang menunjukkan kendaraan itu tidak sekedar berhenti sebentar. Ia sempat diposisikan dengan hati-hati, seolah-olah sengaja ditinggalkan agar cepat ditemukan. Kenapa tidak dibuang di tempat yang lebih tersembunyi? Tanya seorang warga dengan nada gemetar. Pertanyaan itu tak memiliki jawaban pasti. Apakah ini pesan, ancaman, atau bagian dari rencana yang lebih besar? Desa Sumberjati mulai menyadari bahwa mereka mungkin bukan hanya saksi, tetapi bagian dari rantai peristiwa yang lebih panjang. Lokasi desa yang berada di jalur penghubung antar kota menjadikannya strategis sebagai titik transit. Tidak terlalu ramai, tapi juga tidak terisolasi. Fakta lain terungkap dari catatan komunikasi beberapa korban yang berhasil dilacak. Beberapa dari mereka terakhir kali menerima tawaran pekerjaan melalui pesan singkat dari nomor tak dikenal. Pekerjaan itu terdengar menggiurkan, gaji besar, keberangkatan cepat, tanpa syarat rumit. Beberapa warga mengaku pernah mendengar hal serupa. Iya, anak saya juga pernah cerita ada lowongan cepat lewat kenalan, ujar seorang ibu dengan mata sembab. Tapi saya larang waktu itu. Kini,
Pola mulai terlihat. Orang-orang yang hilang sebagian besar berada pada usia produktif. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mudah tergiur janji penghasilan tinggi. Dan yang membuat desa semakin terguncang, nomor-nomor yang digunakan untuk menghubungi beberapa korban sempat terlacak aktif di sekitar wilayah desa. Artinya, perekrutan itu mungkin tidak terjadi jauh dari rumah mereka sendiri. Ketakutan berubah menjadi curigaan. Warga mulai saling bertanya dalam diam. Apakah ada yang tahu lebih banyak? Apakah ada yang selama ini melihat sesuatu tapi memilih diam? Desa yang dulu terasa aman, kini dipenuhi rasa waspada. Anak-anak tidak lagi diizinkan bermain hingga sore. Warung-warung tutup lebih cepat. Obrolan di pos ronda bukan lagi tentang panen atau harga pupuk, melainkan tentang siapa sebenarnya yang hidup di antara mereka tanpa benar-benar mereka kenal. Penemuan 89 mayat bukan hanya tragedi angka. Ia membuka lapisan kenyataan yang selama ini tersembunyi, bahwa di balik ketenangan desa ada celah yang dimanfaatkan, bahwa beberapa warganya mungkin telah lama menjadi target tanpa pernah menyadarinya. Dan di tengah semua fakta mengejutkan itu, satu nama terus muncul dalam benak banyak orang. Perempuan 30 tahun yang datang setahun lalu, hidup tenang tanpa banyak cerita. Apakah ia hanya pengantar dalam rantai panjang kejahatan? Ataukah desa ini tanpa disadari telah menjadi panggung utama dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan? Pelariannya tidak berlangsung lama, tapi cukup untuk membuat banyak orang bertanya-tanya sejauh apa ia sudah merencanakannya. Setelah identitas perempuan 30 tahun itu menguat dari rekaman CCTV dan data kendaraan, tim penyidik bergerak cepat. Jejak ponselnya memang sempat menghilang, namun riwayat sinyal terakhir memberi petunjuk arah. Keluar dari Kediri menuju kota tetangga. Ia tidak menuju bandara, tidak pula ke terminal besar. Ia seperti ingin tetap berada di sekitar, tapi cukup jauh untuk tidak langsung terjangkau. 2 hari setelah penemuan truk box, informasi masuk dari seorang petugas resepsionis penginapan kecil di pinggir kota. Seorang perempuan dengan ciri yang mirip menginap sendirian, membayar tunai, jarang keluar kamar. Dia kelihatan tenang, Pak, ujar resepsionis itu saat dimintai keterangan. Tidak seperti orang yang sedang buru-buru. Tim langsung bergerak tanpa sirena, tanpa keramaian. Mereka tidak ingin kehilangan momen. Pintu kamar diketuk 3 kali. Tak ada jawaban. Ketukan kedua lebih keras. Terdengar langkah kaki pelan dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Di baliknya berdiri perempuan yang wajahnya kini sudah dikenal banyak orang. Rambutnya terurai, tanpa riasan. Tatapannya datar. Ia tidak terlihat terkejut. "Saudari, kami dari kepolisian," ucap salah satu penyidik dengan suara tegas namun terkontrol. "Kami perlu Anda ikut bersama kami." Hening beberapa detik. Ia menatap satu persatu wajah di depannya seolah mencoba membaca situasi. Tidak ada upaya menutup pintu, tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. "Baik," jawabnya singkat. Jawaban itu justru membuat suasana semakin berat. Di dalam kamar suasananya rapi. Tidak ada koper besar, hanya tas sedang di atas meja, ponsel dalam keadaan mati, dan beberapa lembar kertas yang terlipat. Petugas mengamankan barang-barang tersebut. Di dalam tasnya ditemukan dokumen pengiriman dengan kop perusahaan logistik yang sudah tidak aktif. Ada peta jalur antar kota dengan beberapa titik diberi tanda lingkaran merah. Ada pula daftar nama, hanya inisial dan deretan angka di sampingnya. Salah satu penyidik membuka daftar itu perlahan. "Ini bisa jadi kode," gumamnya. Perempuan itu diborgol tanpa perlawanan. Saat digiring keluar penginapan, beberapa tamu yang melihat hanya bisa terdiam. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada tangisan. Ia berjalan tegak. Di dalam mobil, ia duduk menatap lurus ke depan. Tangannya terikat di depan tubuh. Wajahnya tetap tenang, hampir tanpa ekspresi. "Kenapa Anda lakukan ini?" tanya seorang penyidik dalam perjalanan. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia berbicara pelan. "Saya hanya menjalankan tugas." "Tugas siapa?" Tak ada jawaban lanjutan. Kalimat itu menggantung di udara, menyisakan makna yang belum jelas. Sesampainya di kantor polisi, berita penangkapannya menyebar cepat. Warga desa Sumberjati yang sebelumnya masih berharap ada kesalahan identitas, kini tak bisa lagi mengelak dari kenyataan. "Tidak mungkin dia," ucap seorang tetangga dengan mata berkaca-kaca saat melihat foto penangkapannya di layar ponsel. Namun bukti-bukti mulai tersusun. Rekaman CCTV, data transaksi, jejak kendaraan, dokumen di tasnya. Dalam pemeriksaan awal, ia menjawab pertanyaan dengan singkat dan terukur. Tidak berbelit, tidak pula terbuka sepenuhnya. "Apakah Anda yang mengemudikan truk box itu?" tanya penyidik.
Iya. Jawaban itu membuat ruangan seakan kehilangan udara. Apakah Anda tahu isi muatannya? Ia terdiam lebih lama kali ini. Saya tahu, ucapnya akhirnya. Pengakuan tersebut bukan ledakan emosi, bukan pula pembelaan diri, disampaikan dengan nada yang nyaris datar. Yang paling mengejutkan bukan hanya fakta bahwa ia tertangkap tanpa perlawanan, bukan pula pengakuannya yang singkat, melainkan ketenangan yang ia tunjukkan seolah semua ini sudah ia perhitungkan. Seolah penangkapan hanyalah bagian dari skenario yang memang akan tiba pada waktunya. Di luar ruang pemeriksaan, aparat mulai menyadari bahwa mereka mungkin baru menyentuh permukaan. Daftar nama dalam tasnya belum terpecahkan. Titik-titik merah di peta belum dijelaskan. Dan satu kalimatnya terus terngiang. Saya hanya menjalankan tugas. Jika ia hanya menjalankan tugas, maka ada seseorang di atasnya. Seseorang yang mungkin masih bebas. Penangkapan itu memang mengejutkan warga. Namun bagi penyidik, justru disitulah pintu menuju kenyataan yang lebih besar mulai terbuka. Dan kemungkinan bahwa perempuan 30 tahun ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih luas dan terorganisir. Ruang pemeriksaan terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tak ada suara, melainkan karena setiap kata yang keluar dari mulut perempuan 30 tahun itu seperti harus ditimbang dengan hati-hati. Ia tidak banyak bergerak, duduk tegak, tangan terlipat di atas meja, tatapannya stabil. Seolah ia bukan tersangka dalam kasus dengan 89 korban jiwa. "Sejak kapan Anda terlibat?" tanya penyidik dengan nada terukur. Ia tidak langsung menjawab. Nafasnya pelan, wajahnya tetap datar. "Beberapa bulan?" ucapnya akhirnya. "Beberapa bulan tidak mungkin menghasilkan sebanyak itu," balas penyidik tajam. Hening. Dari pengembangan data digital dan transaksi keuangan, pola mulai terlihat. Rekeningnya menerima transfer dalam jumlah besar secara berkala. Nominalnya tidak kecil, ratusan juta rupiah dalam satu kali transaksi. Sumbernya tersebar menggunakan akun perantara dan perusahaan cangkang. Ia bukan sekedar sopir. Ia mengatur jadwal. Ia menentukan rute. Ia tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Riwayat pekerjaannya di bidang logistik menjadi potongan penting dalam teka-teki ini. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menyusun jalur distribusi, menghitung waktu tempuh, menghindari titik macet, memahami celah pengawasan. Semua keahlian itu kini seperti digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih gelap. "Siapa yang memberi Anda perintah?" tanya penyidik lagi. Ia mengangkat pandangan, menatap lurus. "Seseorang," jawabnya pelan. "Nama, R." Hanya satu huruf. Penyidik saling pandang. Inisial itu terlalu singkat untuk dijadikan pegangan, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak bergerak sendiri. Dari hasil pemeriksaan forensik dan identifikasi awal, muncul dugaan kuat bahwa sebagian korban bukan hanya dari Kediri. Ada yang berasal dari luar kota, bahkan luar provinsi. Pola perekrutan melalui tawaran kerja cepat dan bergaji tinggi mengarah pada kemungkinan sindikat perdagangan manusia. Namun temuan di gudang yang kemudian digeledah memperluas arah penyelidikan. Di dalamnya ditemukan peralatan medis, pendingin besar, serta sisa kemasan yang mengindikasikan aktivitas yang lebih sistematis. Motifnya perlahan mengarah pada dugaan perdagangan organ ilegal. Ketika hal itu disampaikan dalam ruang pemeriksaan, perempuan itu tidak langsung membantah. "Kami hanya bagian distribusi," ucapnya. "Kami?" ulang penyidik cepat. Ia tersadar, lalu terdiam. Kata itu sudah terlanjur keluar. Berarti ada struktur, ada tim, ada pembagian peran. Ia diduga bertugas memastikan muatan sampai di titik tertentu sebelum dipindahkan ke jaringan berikutnya. Truk box hanyalah satu tahap dalam rantai panjang yang lebih kompleks. "Kenapa Anda mau terlibat?" tanya penyidik dengan nada lebih rendah. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah tipis. Bukan panik, bukan juga marah. Lebih seperti lelah. "Awalnya saya tidak tahu semuanya," katanya pelan. "Saya ditawari pekerjaan, distribusi khusus, bayaran besar. Lalu, setelah tahu sudah terlambat." "Terlambat bagaimana?" Ia menatap meja. "Mereka tahu semua tentang saya, keluarga saya, masa lalu saya." Kalimat itu membuka kemungkinan lain, tekanan. Namun, data transaksi menunjukkan ia tidak hanya menerima uang, tetapi juga aktif mengatur jadwal pengiriman. Ia membuat keputusan. Ia berkoordinasi.
Pesan-pesan terenkripsi di laptopnya menunjukkan perannya lebih dari sekedar orang yang terpaksa. "Apakah Anda mendapat ancaman?" tanya penyidik. Ia tidak langsung menjawab. "Ada konsekuensi kalau saya berhenti," ucapnya akhirnya. "Konsekuensi seperti apa?" Ia kembali diam. Motif yang awalnya terlihat sederhana, uang, mulai bercampur dengan kemungkinan paksaan dan keterikatan yang lebih dalam. Namun satu hal yang tak bisa diabaikan, ia tetap menjalankan perannya berulang kali. Bukan sekali, bukan tanpa sadar. Jejak digital menunjukkan perencanaan matang, penggunaan plat nomor palsu, pemilihan jalur desa yang minim pengawasan, pengaturan waktu dini hari. Semua itu bukan tindakan spontan. "Apakah Anda menyesal?" tanya penyidik di akhir sesi. Pertanyaan itu menggantung beberapa detik. "Saya tahu ini akan berakhir seperti ini," jawabnya tenang. Bukan jawaban yang diharapkan, bukan juga penyangkalan. Seolah ia telah menerima kemungkinan ditangkap sejak awal. Motifnya kini terlihat berlapis. Uang dalam jumlah besar, keterlibatan dalam jaringan terorganisir, kemungkinan tekanan dari sosok berinisial R, dan ambisi atau keputusan pribadi yang tak sepenuhnya bisa disalahkan pada paksaan. Namun semakin dalam motif itu terkuak, semakin jelas bahwa perempuan 30 tahun ini bukan sekedar pion tak berdaya. Ia memahami sistemnya, ia menjalankannya, dan ia tahu resiko yang menyertainya. Yang belum terjawab hanyalah satu hal. Apakah ia terjebak dalam jaringan itu, atau justru menjadi salah satu penggerak utamanya? Petunjuk menuju gudang itu tidak datang secara kebetulan. Ia muncul dari titik kecil di peta yang ditemukan dalam tas perempuan 30 tahun tersebut. Sebuah lingkaran merah di kawasan industri lama, tak jauh dari perbatasan Kediri. Tempat itu sudah lama dikenal sebagai deretan bangunan kosong, bekas usaha yang gulung tikar. Siang itu, aparat bergerak tanpa banyak sorotan. Bangunan yang dituju tampak biasa saja. Pintu besi besar berwarna abu-abu kusam, catnya mengelupas. Tidak ada papan nama, tidak ada aktivitas di sekitarnya. Jika dilihat sepintas, ia hanyalah gudang tua yang terlupakan. Namun kunci yang ditemukan dalam tas tersangka cocok dengan gembok pintu tersebut. Ketika pintu besi digeser, aroma dingin bercampur bahan kimia langsung menyergap. Bukan bau busuk seperti di truk, melainkan bau yang lebih steril, lebih terkontrol. Di dalamnya, ruangan luas itu terbagi menjadi beberapa sekat. Lampu neon panjang menggantung di langit-langit, sebagian masih menyala. Lantai beton terlihat bersih, terlalu bersih untuk bangunan yang disebut tak terpakai. "Ini bukan tempat kosong," gumam salah satu petugas. Di sisi kanan ruangan, berdiri beberapa freezer industri berukuran besar. Masih terhubung dengan listrik. Mesin pendinginnya berdengung pelan. Petugas forensik membuka salah satunya dengan hati-hati. Di dalamnya ditemukan wadah-wadah penyimpanan medis berlabel kode angka. Tidak ada nama, tidak ada identitas. Hanya nomor seri dan tanggal. Semua tersusun rapi. Di meja stainless steel dekat dinding terdapat peralatan medis. Sarung tangan sekali pakai, masker, beberapa instrumen bedah yang telah dibersihkan. Tidak berserakan, tidak tergesa-gesa. Tempat itu tampak seperti fasilitas sementara yang dioperasikan dengan disiplin. "Ini bukan kerja amatir," ujar seorang penyidik pelan. Di sudut lain ruangan, ditemukan komputer dan modem internet portable. Perangkat itu masih menyimpan data transaksi dan komunikasi terenkripsi. Beberapa file menunjukkan jadwal kedatangan paket dan waktu keberangkatan kiriman. Istilah yang digunakan terdengar seperti logistik biasa, namun konteksnya kini berbeda. Dari catatan digital yang berhasil dibuka, terlihat pola pengiriman terjadwal setiap beberapa minggu. Titik pengambilan berbeda-beda. Titik akhir juga berubah-ubah. Gudang ini diduga hanya salah satu simpul dalam jaringan yang lebih luas. Yang lebih mengejutkan, dokumen kontrak sewa gudang terdaftar atas nama orang lain, seorang pria yang identitasnya kini dalam pencarian. Namun tanda tangan dalam dokumen tersebut menunjukkan kesamaan pola tulisan dengan catatan tangan perempuan 30 tahun tersebut. Artinya, ia tidak hanya tahu lokasi ini, ia terlibat dalam pengelolaannya. Dari pemeriksaan lanjutan, diketahui gudang itu mulai aktif sekitar 9 bulan lalu. Waktu yang hampir bertepatan dengan lonjakan laporan orang hilang di beberapa wilayah sekitar. Warga sekitar kawasan industri mengaku jarang melihat aktivitas mencurigakan. Paling cuma mobil box masuk malam hari,
ujar seorang penjaga bangunan lain. Saya kira pengiriman biasa. Aktivitas malam hari di kawasan sepi tidak pernah dianggap aneh. Di salah satu ruang kecil di bagian belakang gudang, ditemukan papan tulis dengan coretan jadwal dan inisial. Beberapa di antaranya cocok dengan daftar yang ditemukan dalam tas tersangka. Inisial-inisial itu kini menjadi kunci untuk mengurai kemungkinan korban lain yang belum ditemukan. Namun satu hal yang membuat penyidik terdiam adalah kenyataan bahwa gudang itu beroperasi begitu dekat dengan kehidupan normal masyarakat. Hanya beberapa ratus meter dari warung makan dan bengkel motor. Kejahatan berskala besar berjalan dalam jarak yang nyaris tak terlihat. Ketika temuan gudang itu dikonfrontasi dalam pemeriksaan, perempuan 30 tahun tersebut tetap menunjukkan ketenangan yang sama. "Anda tahu tempat itu?" tanya penyidik. "Iya." "Apa peran Anda di sana?" "Saya memastikan jadwal berjalan sesuai rencana." "Rencana siapa?" Ia kembali menyebut satu huruf yang sama. R. Nama itu seperti bayangan yang terus muncul namun belum memiliki wajah. Gudang tersembunyi itu membuktikan satu hal penting. Kasus ini bukan sekadar pembuangan massal yang panik. Ia terstruktur, direncanakan, dikelola. Dan perempuan 30 tahun itu berdiri di tengah sistem tersebut, bukan di pinggirannya. Penemuan gudang itu mengubah arah penyelidikan secara drastis. Jika sebelumnya ia diduga sebagai pengemudi dalam satu peristiwa besar, kini ia terlihat sebagai bagian dari operasi yang telah berjalan lama. Rahasia yang tersimpan di balik pintu besi abu-abu itu membuka fakta bahwa 89 mayat dalam truk box mungkin hanyalah satu kiriman yang gagal mencapai tujuan. Pertanyaannya kini bukan lagi bagaimana mereka sampai di desa, melainkan sudah berapa kali jalur itu berhasil dilalui tanpa terdeteksi. Hari ketika rekaman pemeriksaan itu diputar untuk internal penyidik menjadi titik balik yang tak terduga. Bukan karena ada teriakan, bukan pula karena pengakuan emosional yang dramatis. Justru sebaliknya, karena semuanya disampaikan dengan tenang. Perempuan 30 tahun itu duduk dengan posisi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Punggung tegak, tatapan stabil, tidak ada gelagat gugup yang berlebihan. "Apakah gudang itu pusat operasi?" tanya penyidik. "Bukan pusat," jawabnya pelan. "Hanya salah satu titik." "Sebutkan pusatnya." Ia menggeleng tipis. "Saya tidak pernah dibawa ke sana." Jawaban itu membuat ruang pemeriksaan hening beberapa detik. Selama ini ia memang konsisten menyebut satu inisial, R, sosok yang menurutnya merekrut, mengatur, dan memberi perintah. Namun untuk pertama kalinya, ia mulai berbicara lebih jauh. "Saya direkrut setahun lalu," katanya. "Awalnya hanya diminta mengatur pengiriman barang sensitif, tidak boleh diperiksa, bayarannya besar." "Barang sensitif seperti apa?" Ia menarik napas pelan. "Manusia." Kata itu keluar tanpa detaran. Beberapa penyidik menunduk sesaat. Meskipun dugaan sudah mengarah ke sana, mendengar pengakuan langsung tetap terasa berbeda. "Apakah Anda tahu mereka akan dibunuh?" tanya salah satu penyidik. "Saya tahu mereka tidak akan kembali." Jawaban itu menggantung lebih lama dari yang lain. Ia mengaku awalnya hanya menangani daftar dan jadwal, mengatur titik temu antara perekrut lapangan dan tim pengangkut. Ia tidak berada di lokasi perekrutan, tidak pula di tempat eksekusi, namun ia mengetahui pola akhirnya. "Kenapa tetap lanjut?" tanya penyidik. Untuk pertama kalinya, matanya tampak sedikit melembut. "Karena setelah pengiriman pertama, saya tidak punya pilihan." Dijelaskan. "Mereka kirim video, mereka tunjukkan apa yang terjadi kalau saya membocorkan sesuatu." Ancaman. Namun penyidik tidak langsung menerima begitu saja. Bukti komunikasi menunjukkan ia aktif memberi arahan. Ia menyarankan rute alternatif. Ia bahkan mengusulkan penggunaan desa sebagai titik pembuangan sementara karena minim patroli malam. "Ini usulan Anda," kata penyidik sambil menunjukkan cetakan pesan terenkripsi. Ia melihat dokumen itu lalu tidak membantah. "Itu untuk menghindari pemeriksaan acak," katanya pelan. "Artinya Anda ikut merencanakan?" Ia tidak menjawab. Bagian yang paling membuat publik terdiam datang ketika ia menjelaskan soal 89 mayat dalam truk box. "Itu bukan rencana awal," ujarnya. Lalu, "Ada pengiriman yang gagal, jalur utama ditutup karena razia. Mereka panik, saya diminta alihkan sementara." "Kenapa ditinggalkan di desa?" "Karena sudah tidak ada waktu." Jawaban itu seperti mematahkan asumsi bahwa truk tersebut sengaja dijadikan pesan. Menurutnya itu adalah kegagalan logistik, kiriman yang tak sempat dipindahkan ke tahap berikutnya. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah pengakuannya tentang skala operasi. "Bukan hanya di Kediri," katanya pelan, "ada titik lain, di kota lain." "Kota mana?" Ia menyebut 2 nama wilayah di luar provinsi.
Jika pernyataannya benar, maka jaringan ini jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Gudang di Kediri hanyalah satu simpul kecil. Berapa banyak yang sudah lewat jalur Anda? Tanya penyidik. Ia terdiam cukup lama kali ini. Lebih dari 100, jawabnya akhirnya. Angka itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Artinya 89 jasad yang ditemukan mungkin bukan keseluruhan, hanya sebagian dari operasi yang lebih panjang. Ketika berita mengenai pengakuan ini mulai bocor ke publik, reaksi masyarakat berubah. Awalnya banyak yang mengira ia hanyalah sopir yang terseret. Kini gambaran itu runtuh. Ia bukan orang luar yang kebetulan lewat. Ia tahu sistemnya. Ia membantu menjalankannya. Meskipun ia mengaku berada di bawah tekanan, perannya tak lagi bisa disebut kecil. Dalam sesi akhir pemeriksaan hari itu, penyidik mengajukan satu pertanyaan sederhana. Apakah jika diberi kesempatan kembali ke awal, apakah Anda akan menolak tawaran itu? Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong beberapa detik lalu kembali fokus. Saya tidak pernah benar-benar punya awal, ucapnya pelan. Kalimat itu kemudian menyebar luas, diperdebatkan, ditafsirkan. Sebagian melihatnya sebagai bentuk penyesalan terselubung, sebagian lain menganggapnya cara halus untuk menghindari tanggung jawab. Namun satu hal pasti, pengakuannya membuka dimensi baru dalam kasus ini, bahwa jaringan tersebut terstruktur, bahwa ancaman dan uang berjalan beriringan, bahwa ia bukan sekedar korban keadaan, tetapi juga bagian dari mesin yang bekerja tanpa suara. Dan publik kini menyadari, kasus ini belum mencapai ujungnya, karena jika yang ia katakan benar, maka sosok berinisial R masih berada di luar sana, masih bebas, dan mungkin masih mengendalikan sisa jaringan yang belum terungkap. Sejak hari penemuan itu, Desa Sumberjati tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Pagi masih datang dengan kabut tipis di atas sawah. Anak-anak masih berangkat sekolah dengan seragam rapi. Pedagang sayur tetap mendorong gerobaknya menyusuri gang sempit. Namun ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi terasa di setiap tatapan dan bisikan. Rasa aman itu hilang. Di pos ronda yang biasanya ramai oleh tawa dan obrolan ringan, kini percakapan terdengar pelan dan penuh curiga. Selama ini kita tidak tahu apa-apa, ujar seorang pria parubaya menatap kosong ke arah jalan. Dia tinggal di sini setahun dan kita tidak pernah benar-benar mengenalnya. Nama perempuan 30 tahun itu kini disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi sebagai tetangga ramah, bukan pula sebagai pekerja logistik biasa, melainkan sebagai simbol dari sesuatu yang lebih menakutkan, bahwa kejahatan bisa hidup berdampingan tanpa terdeteksi. Orang tua mulai membatasi gerak anak-anak mereka. Pulang sekolah langsung ke rumah, jangan mampir kemana-mana, kata seorang ibu pada putranya dengan suara tegas. Kalau ada yang tawari kerja atau apapun, bilang dulu ke bapak. Kalimat-kalimat seperti itu kini terdengar hampir di setiap rumah. Warung yang biasanya buka hingga larut, kini tutup lebih cepat. Jalan desa yang dahulu masih ramai hingga malam, mendadak sunyi setelah pukul 9. Portal sederhana dipasang di beberapa gang, dijaga bergiliran oleh warga. Kepercayaan yang dulu begitu alami, kini digantikan kewaspadaan. Bukan hanya ketakutan terhadap orang luar, tapi juga terhadap kemungkinan bahwa pelaku bisa saja orang yang dikenal. Beberapa keluarga korban mengalami pukulan yang lebih berat. Identifikasi jasad membuat harapan yang selama ini mereka simpan runtuh seketika. Mereka yang dulu yakin anggota keluarganya sedang merantau, kini harus menerima kenyataan pahit. Setidaknya sekarang kami tahu, ujar seorang ayah dengan suara serak, daripada terus menunggu tanpa kepastian. Namun kepastian itu datang dengan luka yang dalam. Di sisi lain, desa mereka mendadak menjadi sorotan nasional. Wartawan berdatangan, kamera merekam rumah-rumah sederhana. Nama Sumberjati disebut berulang-ulang dalam siaran berita. Beberapa warga merasa marah. Kami bukan desa penjahat, ucap seorang tokoh masyarakat dengan nada tegas. Kami juga korban. Stigma mulai terasa. Kerabat di luar kota menelpon dengan nada khawatir. Ada yang menyarankan pindah sementara. Ada yang mempertanyakan keamanan wilayah tersebut. Anak-anak sekolah mulai mendengar ejekan dari teman di luar desa. Nama kampung mereka dikaitkan dengan tragedi itu. Ketakutan sosial menjalar lebih luas daripada garis polisi yang pernah membentang di sekitar truk box. Sementara itu, isu soal jaringan yang lebih besar membuat warga semakin resah. Jika benar ada sosok R dan kemungkinan anggota lain yang belum tertangkap, apakah desa mereka masih aman? Bagaimana kalau masih ada yang berkeliaran? Bisik seorang warga dalam pertemuan malam.
Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar terjawab. Aparat memang meningkatkan patroli, beberapa titik diperketat pengawasannya. Namun bayangan ketidakpastian tetap ada. Dampak ekonomi pun terasa. Beberapa pekerja dari luar desa enggan masuk karena takut. Pengiriman barang sempat terhambat karena pemeriksaan ketat. Aktivitas kecil yang biasa menjadi penggerak roda kehidupan desa ikut melambat. Yang paling terasa adalah perubahan cara pandang warga terhadap satu sama lain. Dulu pintu rumah sering terbuka tanpa rasa khawatir. Kini banyak yang memilih mengunci lebih awal. Dulu orang mudah percaya pada cerita tentang tawaran kerja atau peluang usaha. Kini setiap informasi baru disambut dengan curiga. Tragedi 89 mayat dalam truk box bukan hanya menyisakan duka dan penyelidikan panjang. Ia merobek rasa percaya yang selama ini menjadi fondasi kehidupan desa. Dan di tengah semua itu, nama perempuan 30 tahun itu tetap menjadi bayangan. Sebagian warga masih coba memahami, apakah ia sepenuhnya pelaku atau juga korban dalam jaringan besar. Namun bagi keluarga yang kehilangan, pertanyaan itu tak lagi penting. Yang mereka tahu hanya satu, seseorang yang pernah berjalan di jalan yang sama, menyapa dengan senyum yang sama, ternyata menyimpan rahasia yang menghancurkan banyak kehidupan. Desa Sumberjati kini hidup dengan dua waktu, sebelum truk itu ditemukan dan sesudahnya. Dan mungkin butuh waktu lama sebelum rasa aman yang dulu begitu sederhana bisa benar-benar kembali. Kasus itu tidak berakhir ketika perempuan 30 tahun tersebut duduk di balik jeruji besi. Justru sejak saat itu, rangkaian pertanyaan baru bermunculan, lebih rumit dari sebelumnya. Sebagian besar dari 89 jasad telah berhasil diidentifikasi. Nama-nama yang dulu hanya tercatat sebagai orang hilang, kini memiliki kepastian nasib. Namun kepastian itu tidak selalu membawa ketenangan. Ia justru membuka luka yang lebih nyata. Masih ada beberapa jasad yang belum dikenali. Tanpa identitas, tanpa keluarga yang datang menjemput, tanpa cerita yang lengkap. Di ruang penyidikan, papan besar berisi bagan jaringan terus diperbarui. Garis-garis merah menghubungkan nama perempuan itu dengan gudang, dengan nomor rekening, dengan titik-titik di luar kota. Namun satu lingkaran tetap kosong. Inisial R. Upaya pelacakan terus dilakukan. Rekening perantara ditelusuri. Server komunikasi diperiksa. Namun setiap jejak seolah terputus beberapa langkah sebelum mencapai pusatnya. Seolah ada seseorang yang sudah terbiasa menghapus jejak. Kita berhadapan dengan jaringan yang rapi, ujar seorang penyidik dalam rapat internal. Bukan kerja acak. Pengakuan perempuan itu memang membuka sebagian pintu, tetapi tidak semuanya. Ia menyebut dua kota lain, menyebut adanya titik transit berbeda, menyebut pola yang menunjukkan bahwa operasi ini telah berjalan lebih lama dari yang semula diduga. Namun ketika diminta detail lokasi pusat, ia kembali pada jawaban yang sama. Saya tidak pernah dibawa ke sana. Apakah itu kebenaran? Ataukah perlindungan terhadap seseorang? Proses hukum berjalan. Dakwaan disusun dengan pasal berlapis, perdagangan manusia, pembunuhan berencana, keterlibatan dalam jaringan kejahatan terorganisir. Ancaman hukumannya berat. Namun publik menyadari, vonis terhadap satu orang belum tentu menutup keseluruhan cerita. Karena jika yang ia katakan benar, maka 89 mayat dalam truk box bukanlah awal, dan mungkin juga bukan akhir. Beberapa laporan orang hilang dari wilayah lain kini kembali dibuka. Aparat lintas daerah mulai berkoordinasi. Ada kesamaan pola perekrutan. Ada nomor-nomor tak dikenal yang terhubung melalui jalur digital yang serupa. Jaringan itu seperti akar di bawah tanah, tidak selalu terlihat, tetapi saling terhubung. Desa Sumberjati perlahan mencoba bangkit. Aktivitas mulai kembali normal, meski tidak sepenuhnya sama. Pos ronda tetap dijaga lebih ketat. Setiap kendaraan asing yang masuk kini lebih diperhatikan. Namun bayangan peristiwa itu tidak benar-benar hilang. Truk box putih telah lama diamankan sebagai barang bukti. Gudang tersembunyi telah disegel. Perempuan 30 tahun itu menunggu proses persidangan. Tapi sosok R masih belum memiliki wajah. Beberapa orang berspekulasi ia adalah pengusaha besar. Sebagian lain menduga mantan aparat. Ada pula yang yakin ia berada jauh di luar negeri. Semua masih dugaan. Fakta yang pasti hanya satu.
Jaringan sebesar itu tidak mungkin berdiri tanpa struktur kuat dan perlindungan yang rapi. Di akhir pemeriksaan terakhir sebelum berkas dinyatakan lengkap, seorang penyidik kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah R akan muncul? Perempuan itu terdiam sejenak. Dia selalu selangkah lebih depan. Jawabnya pelan. Jawaban itu kembali menggantung. Kasus ini memang telah mengungkap banyak hal tentang perekrutan tersembunyi, tentang jalur distribusi gelap, tentang bagaimana kejahatan bisa bersembunyi di balik rutinitas yang tampak biasa. Namun satu pertanyaan terbesar masih belum terjawab sepenuhnya. Apakah perempuan 30 tahun itu benar-benar hanya bagian dari sistem, atau ia masih menyimpan potongan kebenaran yang belum ia ungkap? Selama sosok di balik inisial R belum tertangkap, selama seluruh rantai belum terurai, cerita ini belum selesai. Dan mungkin di suatu tempat yang belum terpetakan, masih ada jalur lain yang berjalan diam-diam, menunggu untuk ditemukan. Kasus Kediri Gempar mungkin telah membuka pintu, tapi apa yang ada di balik pintu berikutnya masih menjadi misteri yang menggantung.